Halo, perkenalkan nama saya Gracia Lakara dengan NIM 21010120130130143 dari kelas D Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang Study Case Value Engineering dengan tema Hospital and Staff Housing Complex. Pada bab pertama saya akan membicarakan tentang background. Studi rekayasa nilai ini dilakukan pada pengembangan desain gambar kerja 50% untuk rumah sakit dan kompleks perumahan asrama staf. Tim Value Engineering menganalisis proyek ini pada 4 sudut pandang. Yang pertama dari arsitektur, struktural, mekanik, dan listrik. Tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk meninjau kembali dokumen desain untuk mengoptimalkan biaya dari keputusan desain berdasarkan dari beberapa usulan dan pemilik. Terdapat 35 usulan proposal yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan penghematan biaya awal sebesar $10 juta hingga $12 juta. Studi kasus ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Dari 127 ide pada tahap awal review, dihasilkan penghematan awal lebih dari $16 juta dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar $265 setiap tahunnya, dengan potensi penghematan sejumlah $5 juta termasuk biaya konstruksi serta peralatan pendukung dan medis. Tim Value Engineering menyarankan agar pemilik mempertimbangkan opsi untuk menunda pengeluaran biaya awal, yaitu dalam menghapus rumah perawat dan ruang sewa. Analisis arus kas kasar menunjukkan pemilik akan mendapat penghematan sebesar $200.000 di awal dengan menggunakan analisis arus kas yang setara untuk menghindari pengeluaran modal $3.500.000. Penghematan lainnya itu berupa yang pertama arsitektur totalnya sekitar $3.500.000 sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua, untuk perumahan asrama dengan menghapus unit balkon kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Yang ketiga, merevisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan menjadi 5 atau menggunakan batu lokal. Yang keempat, menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada plat. Yang terakhir itu merevisi lantai dasar atau granit dengan lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Penghematan lainnya yang kedua itu struktural total sekitar $130.000. Merevisi sistem struktural untuk plat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai dari 14 ke 3. Dengan catatan desain asli 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Sederhanakan level lantai dasar, bawah, dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grade. Penghematan yang ketiga itu yaitu dari mekanikal, itu ada 14 item, totalnya sekitar $1 juta pada awal dan $110.000 per tahun. Belum. Konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah ke dalam gedung. Yang kedua, menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif, yaitu mempertimbangkan pengolahan yang lebih murah sehingga menghasilkan penghematan biaya awal, yaitu $320.000 atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal, yaitu sebesar $375.000. Yang kedua, mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpanan energi thermal air sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu air dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Yang keempat yaitu mendesain kamar tidur untuk pasien dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dari suhu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Yang ketiga itu mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruang pasien umum. Penghematan yang keempat yaitu elektrikal dengan total sekitar $3.800.000 dan $100.000 per tahun.
Poin yang pertama yaitu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Yang kedua, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi, dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Yang ketiga, memusatkan sistem satu daya tak terintegrasi. Yang keempat yaitu mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Penghematan yang terakhir yaitu peralatan medis dengan total biaya awal sekitar $7.500.000 ditambah $650 per tahun. Poin yang pertama yaitu menunda beberapa item medis untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas seperti MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya awal modal diprediksi sekitar $5.300.000, tidak termasuk di atas. Yang terakhir itu area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis. Pada bab 2, saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Pada poin pertama itu ada persyaratan rumah sakit. Luas tanah dari rumah sakit ini itu 500.000 square feet. Yang kedua, parkir satu mobil per tempat tidur plus staf dan rawat jalan. Jumlah tempat tidur di rumah sakit ini sekitar 180 dan site plan yang telah disediakan. Perumahan atau asrama itu diperlukan untuk mengakomodasi semua dokter dan perawat yang totalnya sekitar 130 dan area rekreasi harus disediakan. Teknik struktural sipil yaitu lokasi pengelolaan air limbah yang didaur ulang untuk irigasi, pendingin rumah, gedung utilitas, O2, dan insinerator. Struktur mulai plat berongga inti dengan rangka beton bertulang. Yang ketiga yaitu dari poin arsitektur. Dindingnya yang pertama ada dinding interior, partisi drywall dengan 2 lembar pada setiap sisi. Yang kedua itu dinding eksterior, panel beton percetak dengan luas jendela 20% atas. Lantai vinil yang bertugas berat secara umum dengan lobi dan granit lantai dasar ditentukan di area tertentu. Yang ketiga, bahan finishing dari fascia panel beton pracetak. Yang keempat, dinding partisi selesai dengan cat enamel. Yang kelima, ceilings ubin jenis Armstrong dan papan gipsum kedap air untuk area basah. Area yang dipilih dalam panggilan ruang bawah tanah untuk langit-langit logam linier. Selanjutnya ada sistem mekanik. Pada poin yang pertama, sistem air panas dan sistem air dingin. Yang kedua, sistem osmosis atau ionisasi air. Yang ketiga, sistem drainase. Yang keempat, sistem drainase air hujan. Yang kelima, oksigen, vakum, dan peralatan sistem jaringan medis lainnya. Yang keenam, kettle uap untuk pencucian, sterilisasi, dan beberapa unit mesin cuci. Yang ketujuh, pembuangan limbah dan sistem insinerator. Yang kedelapan, pemanas ventilasi AC terdiri dari 4 pendingin udara, kipas angin dengan ventilasi udara di ruang pasien umum, kipas angin di ruang jalan umum, rawat jalan umum. Yang kesembilan, sistem pemadam kebakaran, yaitu pipa basah, gabungan sistem pipa semprot dengan kombinasi pipa kebakaran elektrik dan diesel. Yang ke-10, layanan gas bertekanan rendah, yaitu LPG. Yang ke-11, itu ada sistem irigasi, dan yang terakhir sistem kontrol suhu otomatis. Selanjutnya ada sistem elektrik. Yang pertama, sistem generator itu 2-700 kVA per unit. Yang kedua, sistem UPS, unit sentral dan unit 2 lantai untuk area terpilih dengan minimum 30 menit digunakan sebagai cadangan. Yang ketiga, distribusi daya, yaitu secara vertikal melalui XLPE di poros. Yang keempat, pencahayaan, yaitu pencahayaan utama dengan lampu hemat energi. Yang kelima, yaitu telekomunikasi, distribusi akan dilakukan secara horizontal dan vertikal dengan kabel tipe tangga. Yang keenam, itu sistem alarm kebakaran yang sistemnya yaitu menjadi sistem otomatis berbasis mikroprosesor
sistem alarm analog yang ditampilkan pada layar pembacaan digital, dan sistem CRT harus menampilkan grafik dari bawah sistem alarm yang diaktifkan. Selanjutnya, sistem penanganan gempa bumi dengan menggunakan sistem khusus untuk mentransformasi power CO, peralatan dasar, dan sistem arus rendah. Yang terakhir yaitu sistem panggilan khusus diberikan untuk sistem otomatis pada staf, sistem panggilan pada perawat, dan komunikasi rumah sakit. Selanjutnya ada estimasi biaya. Estimasi biaya ini dihitung oleh manajer proyek yang telah divalidasi oleh pemerkira desain, yaitu yang pertama area utama dan pendukung pada rumah sakit, yaitu 356.000 square feet adalah 74 juta dolar dan biaya per unitnya $210 per square feet. Yang kedua, perumahan asrama serta pendukung 197.000 square feet itu sebesar 18 juta dolar dan biaya per unitnya $93 per square feet. Total estimasi biayanya yaitu sebesar 93 juta dolar. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang prosedur rekayasa nilai. Yang pertama ada dari general, yang kedua pre-study, dan yang ketiga rencana kerja value engineering. Pada poin general ini, value engineering itu merupakan pendekatan kreatif dan terorganisir di mana yang dipilih itu untuk mengoptimalkan life cycle cost dari fasilitas, untuk menampilkan deskripsi yang jelas tentang penilaian kami terhadap proyek tentang biaya dan life cycle usage, dan pendekatan yang kami aplikasikan pada studi kami sudah menggarisbesarkan prosedur yang diikuti untuk studi ini. Pada pre-study, member terpilih dari tim value engineering ini mereview beberapa dokumen rencana dan desain terpilih. Pada saat ini, estimasi tidak merefleksikan tingkat dari detail dokumen. Rencana kerja value engineering. Tim value engineering menganalisis dokumen proyek yang disubmit oleh tim desain. Di antaranya terdapat dokumen desain, termasuk laporan rencana dan estimasi biaya. Lalu studi value engineering ini dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari rencana pekerjaan value engineering. Yang pertama ada fase informasi atau information phase, yang kedua fase kreatif, yang ketiga fase penilaian, yang keempat fase pengembangan, yang kelima fase presentasi, dan yang keenam fase laporan. Pada fase informasi, mengikuti studi dari dokumen teknik terakhir, tim value engineering menampilkan fungsi analisis dari beberapa komponen yang berbeda dari proyek. Fungsi dari setiap sistem ini adalah elemen pengontrol dari keseluruhan pendekatan value engineering. Prosedur ini memaksa partisipan untuk berpikir tentang fungsi dan biaya terasosiasi dengan fungsi tersebut. Mempersiapkan analisis fungsi membantu untuk menggeneralisasi banyak ide-ide dari akhir yang dihasilkan pada rekomendasi-rekomendasi. Termasuk pada laporan ini yaitu worksheets pada analisis fungsi. Selanjutnya, berdasarkan estimasi biaya yang telah selesai, model biaya akan dikembangkan untuk rumah sakit dan untuk unit perumahan yang membantu pada daerah terisolasi untuk peningkatan biaya. Selanjutnya, yaitu pada fase kreatif. Pada tahapan ini, studi value engineering melibatkan daftar dari ide kreatif. Selama waktu ini, tim value engineering berpikir sebagai langkah untuk menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan pada saat awal yang lebih rendah atau life cycle cost yang meningkatkan desain untuk meningkatkan fungsi yang diperlukan. Selama fase kreatif ini, penilaian pada desain terbatas, mencari kuantitas dan asosiasi dari ide-ide yang akan disaring pada fase berikutnya di studi. Yang ketiga yaitu fase penilaian. Pada fase ini, dari proyek tim value engineering menilai dan mengurutkan ide-ide yang digeneralisasi dari sisa kreatif. Sisa dari worksheet daftar ide kreatif digunakan pada fase ini dan hasilnya akan dimasukkan pada sisi kanan pada worksheet. Ide-ide yang ditemukan tidak praktis dan tidak pantas untuk studi tambahan diabaikan, dan ide-ide yang menyajikan potensial terbesar untuk penghematan biaya dikembalikan lebih jauh. Faktor-faktor yang digunakan pada saat mengevaluasi ide-ide termasuk tahap seni dari ide, biaya untuk pengembangan, probabilitas dari implementasi, waktu yang diperlukan untuk mengimplement, dan besar potensi keuntungan dan impact pada estetika.
Ide ini diurutkan dari poin pertama hingga poin ke-10, dengan nilai 10 untuk ide terbaik. Selanjutnya yang keempat ada fase pengembangan. Pada saat fase pengembangan studi value engineering ini dipilih beberapa ide yang diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari rekomendasi desain, perbandingan life cycle cost, dan penjelasan evaluasi dari keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diajukan. Sketsa dan perhitungan desain yang disesuaikan dimasukkan bersama dengan rekomendasi-rekomendasi. Pada rekomendasi ini dimasukkan ada 4 bagian ringkasan dari hasil. Yang kelima adalah fase presentasi dan laporan. Fase terakhir ini adalah fase presentasi dan rekomendasi. Rekomendasi value engineering disaring lebih jauh oleh tim value engineering sebelum presentasi lisan dan hasil. Pada saat hari final dari workshop study value engineering, presentasi rekomendasi yang terkandung pada laporan ini dibuat untuk tim yang sama datang pada hari pertama. Pada kesimpulannya dari workshop proposal value engineering disunting untuk kejelasan dan dievaluasi kembali untuk komputasi penghematan biaya. Rekomendasi-rekomendasi alasan yang terdapat pada pengembangan ini dideskripsikan pada proposal yang ditampilkan pada bagian keempat. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Selama value engineering ini, biaya konstruksi dan ringkasan life cycle cost disiapkan pada setiap elemen proyek. Data ekonomi dan asumsi-asumsi dibuat untuk perbandingan life cycle cost sebagai berikut. Diskon rate 10% bertahan periode analisis 30 tahun. Pendekatan ekivalen nilai saat ini diubah ke dalam metode tahunan. Yang kedua ada biaya operasional, energy cost 0,03 sen per kWh. Rata-rata maintenance cost 1-5% dari biaya kapital tergantung dari elemennya. Selanjutnya pada bab 4, yaitu laporan rekayasa nilai. Tim Value Engineering mengajukan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal lebih dari 260 ribu dolar per tahun, ditambah lebih dari 500 ribu dolar per tahun sebagai penghasilan tambahan. Sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain, meningkatkan desain, atau meningkatkan biaya. Untuk owner, beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya ditangguhkan sebesar 19 juta dolar yang diberikan. Untuk memastikan kesinambungan biaya antara rekomendasi yang diusulkan tim value engineering, kami telah menggunakan estimasi biaya proyek yang dikembangkan oleh tim value engineering bekerja sama dengan desainer sebagai dasar biaya. Jika ini tidak dimungkinkan, tim value engineering menggunakan data yang disediakan oleh penaksir PM. Berikut merupakan functional analysis worksheet dari studi rekayasa nilai pada studi kasus ini. Rekomendasi value engineering terdapat 4 usulan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merevisi lab klinis atau unit hemodialisa. Pada desain awal, lab klinis ini berlokasi di antara sumbu 10,15 dan AF. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Lalu desain yang diusulkan memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan fungsi ruang donor darah sesuai gambar di bawah ini. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donor dan lab klinis, serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambahkan tempat tidur hemodialisa khusus untuk anak. Berikut merupakan perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi tersebut. Yang kedua, yaitu merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Pada desain awal, menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inci untuk rumah sakit maupun perumahan. Lalu desain yang diusulkan itu adalah menggunakan panel dinding pracetak 5 inci hanya untuk rumah sakit, sedangkan untuk
Unit perumahan digunakan CMU, plaster, dan out tekstur. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah untuk menghasilkan berat yang cukup besar dan penghematan biaya, sedangkan kerugiannya adalah biaya perawatan sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan. Yang ketiga yaitu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Pada desain awal, dokumen desain menunjukkan bahwa bangunan gardu sekitar 9.500 square feet untuk 6 trafo rumah sakit dan perumahan. Setelah direvisi, beban semua fasilitas kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah sekitar 9.000 kVA. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF dari 3 kali 300 ditambah 150 mm kuadrat kabel. Lalu desain yang diusulkan direkomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi berupa jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli, dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasangkan dari jenis feed loop direkomendasikan itu. Keuntungan dari perubahan desain tersebut adalah untuk menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Berikut adalah perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi tersebut. Selanjutnya ada perbandingan total biaya dan life cycle cost selanjutnya dari rekomendasi tersebut. Yang keempat, menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk unit hemodialisa. Pada desain awal, 4 tempat tidur di dalam unit hemodialisa. Lalu pada desain yang diusulkan, merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan pasien, anak, dan unit prenatal. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar. Keuntungannya adalah unit hemodialisa ini sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan lebih mudah mengimbangi biaya awal untuk membantu membiayai pengeluaran yang lain. Dilihat dari proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, titik impas kurang dari 1 tahun. Saat ini pasien anak tidak dapat dilayani dengan baik. Berikut merupakan life cycle cost dari rekomendasi tersebut. Sekian laporan dari studi kasus dengan tema Hospital and Staff Housing Complex. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.